Salam sejahtera untuk kita semua. Mari kita sama-sama berdoa sebelum kita mendengarkan renungan. Bapa di surga, terima kasih untuk hari ini. Engkau baik, Engkau luar biasa. Kami bersyukur bahwa kami menerima anugerah yang terbesar daripada Tuhan. Dan biarlah hidup kami dapat memuliakan nama Tuhan. Dan biarlah Roh Kudus mengurapi kami saat kami merenungkan firman-Mu. Ada pewahyuan yang memberikan iman, yang memberikan pertumbuhan di dalam iman rohani kami. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Bapak Ibu, kita masih dalam seri tokoh Raja Hizkia. Dalam 2 Tawarik 32 ayat 24 dikatakan, pada hari-hari itu Hizkia jatuh sakit sehingga hampir mati. Ia berdoa kepada Tuhan dan Tuhan berfirman kepadanya dan memberikan suatu tanda ajaib. Tema saya, topik saya hari ini, tetaplah tenang dalam segala keadaan. Saudara, kita udah merenungkan tentang Hizkia, kembali kepada Allah, membangun hubungan dengan Allah, memberikan persembahan. Dan hari ini saudara, Raja Hizkia jatuh sakit sehingga hampir mati. Yang dapat kita renungkan, seorang yang membawa perubahan dalam kerajaan Yehuda. Bahkan dikatakan sebelum dan sesudah Hizkia gak ada orang yang melakukan pembaruan sedemikian luar biasanya. Tetapi saudara, dia pun menerima keadaan yang tidak baik dalam perjalanan kehidupannya bersama dengan Tuhan Allah Israel. Hizkia jatuh sakit. Bapak Ibu, pada sejak zaman manusia jatuh di dalam dosa, percaya gak percaya, dosa itu memunculkan rasa gak berdaya dalam setiap kehidupan kita. Manusia selalu mencari kuasa, Bapak Ibu. Kenapa? Karena dosa itu memunculkan perasaan tidak berdaya dalam kehidupan manusia. Manusia mengejar kekuasaan karena memegang kekuasaan itu membuat rasa berdaya itu enggak hilang, tapi jadi powerful gitu saudara ya. Termasuk saat Hizkia sudah memegang kekuasaan, ternyata apa saudara? Kekuasaan yang tinggi sebagai seorang raja, saudara, ada kekuasaan yang lebih tinggi lagi, yaitu Tuhan semesta alam, yang gak lepas saudara dari kekuasaan yang sangat tinggi itu membuat segala sesuatu atas kehidupan manusia seizin, serencana daripada Allah kita yang maha tinggi. Hizkia jatuh sakit sekalipun memegang kekuasaan tertinggi, tapi Hizkia saudara mengalami pergumulan dalam kehidupannya. Nah saudara, kita dapat merenungkan saat Hizkia jatuh sakit. Hizkia gak sombong saudara. Walaupun dia sudah pegang kekuasaan tertinggi saudara, dia gak seakan-akan gini, saya raja nih, saya pegang kekuasaan tertinggi, saya layak dong kalau saya marah sama Tuhan. Kenapa kamu kasih saya sakit? Saya sudah kembalikan perubahan ini, saya udah bawa pembaharuan, saya udah memberi untuk Tuhan, saya udah kumpulkan semua rakyat untuk bawa persembahan, saya sudah melayani, saya sudah berbuat baik, saya sudah banyak membawa pembaharuan. Seakan-akan saudara, semua perbuatan kita, apa yang kita lakukan untuk Tuhan, seakan-akan seperti sogokan bahwa kita ini gak boleh terima pergumulan, kita gak boleh terima sakit penyakit, kita gak boleh terima penderitaan. Seakan-akan seperti itu saudara. Saudara, tapi Hizkia gak gitu. Sekalipun dia terima sakit, dia terima pergumulan, dia terima beban yang berat sebagai seorang raja, apa yang dilakukan oleh Hizkia? Ia berdoa kepada Tuhan. Catatan Alkitab dikatakan saudara dalam 2 Raja-Raja 20 ayat yang ke-6, aku akan menambah umurmu dengan 15 tahun lagi. Engkau dan kota Yerusalem akan kulepaskan dari Raja Asyur. Kota ini akan kulindungi demi kehormatanku sendiri. Dengan demikian perjanjianku dengan hambaku Daud. Saudara, Hizkia berdoa kepada Tuhan. Dia katakan, ingatlah saya gitu, ingatlah aku saudara. Dan Tuhan jawab doanya dia ditambahkan umurnya 15 tahun lagi. Jadi Bapak Ibu, saat kita punya perasaan gak berdaya, kekuasaan yang kita miliki, memegang kekuasaan, posisi yang baik saudara dalam segala keadaan, walaupun itu semua ada dalam kehidupan kita dan pergumulan datang, Bapak Ibu tetaplah tenang. Datang kepada Tuhan dengan kerendahan hati, karena semua kuasa, kedudukan, posisi, apa yang kita punya, tidak ada apa-apanya di hadapan Tuhan, semua nol. Datanglah dengan kerendahan hati, Tuhan, aku membutuhkan pertolongan-Mu.
Ingat baik-baik 1 Korintus 10 ayat 13 dikatakan, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia, sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Saudara, Bapak, Ibu, kita semua masih ada di dunia ini akan melewati pencobaan, pergumulan, penderitaan, kesusahan yang ada di dunia ini. Ingat baik-baik, Tuhan tidak meninggalkan kita di tengah-tengah pencobaan, pergumulan yang kita hadapi, tetapi Tuhan justru ada di dalam lembah kegelapan, kekelaman yang paling gelap sekalipun. Dia ada bersama dengan Bapak Ibu, Dia menuntun, Dia memegang tangan kita, dan Dia membawa kita keluar untuk mendapatkan kemenangan. Jadi apapun yang Bapak Ibu pegang hari ini secara jasmani mungkin tampaknya megah dan wah, tapi ketika kita ada di dalam pergumulan, tetaplah tenang, rendah hati datang sama Tuhan, minta pertolongan, karena Dia ada dalam lembah kekelaman dan Dia menuntun kita untuk mendapatkan kemenangan. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa di surga, hari ini kalau ada di antara kami yang dalam pergumulan, beban yang berat, kesusahan akan dunia ini yang kami alami dalam lembah kekelaman, Tuhan, Engkau ada di sana. Engkau mengatakan Engkau ada di dalam lembah kekelaman yang paling gelap sekalipun. Engkau memegang tangan kami, Engkau menuntun hidup kami untuk kami dapat keluar menjadi pemenang. Berikan ketenangan untuk semua Bapak Ibu hari ini. Biarlah di dalam tinggal tenang mereka dapat berdoa, bersekutu, merendahkan diri di hadapan Tuhan, mencari pertolongan, mencari jawaban. Karena Engkaulah sumber kekuasaan, Engkaulah yang punya kuasa, kehormatan, dan segalanya di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati kita semua.